Selamat berjumpa kawan-kawan semua. Lama tak jumpa. Video saya yang mengenai sapi itu kepencet karena saya gaptek. Akhirnya terhapus video saya tentang memelihara sapi rumahan. Dan kali ini saya akan kembali merekam video baru tentang sapi. Berawal dari kesenangan saya memelihara sapi, kemudian hasil yang saya dapatkan secara nyata dan secara tidak langsung juga ada. Tetapi sebelum itu juga saya perlu garis bawahi bahwa yang saya harapkan ini adalah kawan-kawan yang mungkin berasal dari desa, tidak punya modal untuk berusaha secara lebih besar, ya kanggokanlah di desa itu kita memelihara sapi barang 1-2 ekor saja. Katakanlah berawal dari modal 4 juta rupiah, kita akan dapat bibit sapi betina, jenis kelaminnya betina itu 1 ekor. Kalau dipelihara 2,5 tahun, itu kadang-kadang sudah punya anak. Nah, anaknya ini kemungkinan 2 keuntungannya. Kalau betina itu hanya 4 juta, tapi kalau jantan, nah ini bisa mencapai 8 juta, apalagi bagus bentuknya. Nah, ini keuntungan-keuntungan nyata. Sedangkan apabila sudah punya anak, induknya itu harganya dari 4 juta dulu sekarang sudah sampai puluhan juta. Nah, kalau anaknya betul-betul jantan, apakah uang kita yang 4 juta sudah menjadi 18 juta rupiah? Itu nyata itu. Tidak benarlah kata orang kalau memelihara sapi itu tidak dapat 1.000 rupiah sehari. Ya mungkin itu saat-saat sapi sedang harganya tidak bagus. Tapi saya punya pengalaman kawan-kawan ya. Di desa saya orang yang bisa beli tanah itu banyak modalnya dari 1 ekor sapi itu. Terus dilipat gandakan, dipelihara. Akhirnya bisa beli tanah hektaran juga. Banyak contohnya itu. Dan banyak yang perempuan juga berbuat seperti itu. Nah, mari kita lihat dulu sapi supaya lebih menarik sedikit cerita saya supaya nyata gitu. Ini sapi saya yang sudah kurang lebih 29 bulan ya, 30 bulan lah saya pelihara. Lebih-lebih sedikit. Sekarang anaknya ini yang bubuk ini. Nah, ini kalau dijual 6 jutaan sekarang. Dan induknya kalau sekarang dibayar 10 juta enggak saya kasih nih. Karena sudah bunting lagi yang kedua. Yang kedua ini sudah bunting tanggal 27 Oktober 2021. Nah, ini. Nah, sekarang itu keuntungan nyata. Keuntungan lain yang tidak nyata ini masih banyak, tetapi perlu juga pengertian-pengertiannya gitu. Dimana di dekat kandang sapi ini ada durian loh. Oh, ini durian saya. Itu ada juga umbi-umbian, lengkuas, kemudian ada pete, ada pohon rambutan juga. Ini semuanya subur berkat kotorannya. Nah, apalagi harga pupuk yang sekarang yang tidak bersubsidi itu mahal. Tapi kalau yang bersubsidi itu tentu kita harus menjadi anggota subak dulu. Namanya miskin, tidak beranggota subak, tidak punya kesempatan beli pupuk bersubsidi.
Jadi pakailah pupuk ini, pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini kalau dikumpulin satu truk itu bisa jutaan rupiah. Nah, ini setengah nyata ya. Dan kalau kita agak tingkatkan sedikit teknologi ini, kentut sapi juga berharga ini. Yang dimaksud kentut ini bercanda ini adalah gas, biogas dari kotorannya itu. Ini bisa dengan teknologi tepat guna secara sederhana itu bisa menghasilkan gas untuk memasak. Termasuk juga air kencingnya dengan sedikit fermentasi itu bisa sebagai pupuk organik yang lumayan. Harganya mahal juga tuh. Bisa pengganti pupuk kimia dan pemberian pupuk hijau atau pupuk kandang kepada tanaman itu tentu dampaknya jauh lebih bagus. Cuma lebih lambat. Saya kan bukan ahli pertanian ya. Saya hanya sedikit petani, saya sebenarnya pensiunan nih, tapi sekarang jadi petani kecil-kecilan gitu. Jadi adik-adik remaja yang belum dapat pekerjaan sesuai dengan job sekolah misalnya pariwisata lagi bangkrut sekarang ya, alangkah baiknya nih pakai dulu memelihara sapi. Nanti akan tahulah dampaknya. Nah, keuntungan-keuntungan lain yang tidak tercatat atau tidak dipikirkan oleh orang, satu adalah kita jadi rajin ke kebun. Nah, kalau kita rajin ke kebun tentu di sela-sela istirahat kita akan bekerja juga. Merabas kah, merumput ya. Melihat tanaman di mana cocok ditambah lagi. Nah, ini kita akan semakin betah apalagi sapinya sedang bunting. 9 bulan kita menunggu kelahiran sapi ini lumayan psikologis kita, pikiran kita akan menjadi sangat senang sekali. Yang kedua, ya setiap hari kita akan keluar keringat. Jadi keluarnya keringat walaupun dengan merumput atau jalan dari rumah ke kebun. Nah, ini adalah cikal bakal hidup sehat. Jadi mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat akan terdapat jiwa yang normal, yang sehat pula. Nah, jadi kita akan bekerja mengeluarkan keringat, ini adalah kesehatan gratis. Apakah sehat itu tidak mahal kalau sekarang? Janganlah bandingkan. Kalau kita sakit sampai ke rumah sakit kan mahal tuh. Tapi kalau sehat dengan berolahraga terus, wah mantap, mantap. Kita jarang sakit karena keringat terus keluar, jadi berolahraga lah. Jadi dengan memelihara 2 ekor sapi, kita berolahraga setiap hari. Nah, justru asiknya pada saat anak sapi kita masih kecil, nah, itu menunggunya itu asik. Lebih-lebih kalau sudah dijual itu cepat habis uangnya. Menunggunya ini yang asik. Ini beban psikologinya jadi ringan. Demikian juga sapi betina kita bunting. Wah, menunggu ini sangat enak sekali. Jadi pekerjaan menunggu hasil ini enak sekali. Mungkin 10 bulan kalender kita menunggu itu kapan lahir. Wah, ini tidur kita jadi enak, mimpinya jadi indah. Lebih-lebih kalau kita malah kalau kita sudah lahir, sudah layak dijual, itu uangnya cepat habis. Makanya kalau bisa jangan dijual dulu, kumpulin sampai menjadi berapa lah, 10 ekor gitu misalnya. Gitu kawan-kawan. Jadi memelihara sapi ini keuntungan kentaranya banyak, puluhan juta dalam waktu 3 tahun lah. Anggaplah nabung nih. Jadi keuntungan tidak nyatanya sehat, kita akan menjadi kelihatan rajin di rumah juga, tidak buang-buang waktu di jalanan nongkrong, kita nongkrong di kebun sambil cari pakan ternak kan. Jadi suri tuladan bisa juga. Nah, ini bercanda lah. Begitulah kawan-kawan. Jadi marilah kita manfaatkan. Indonesia ini kan sapinya, wah ini apalagi sapi Bali ini dagingnya luar biasa ini. Nih, manfaatkanlah tenaga kita yang nganggur untuk
Ya, cari keringat dapat duit. Istilahnya kan begitu. Cari keringat dapat duit, dapat pupuk, wah, dapat sehat. Komplit jadilah kawan-kawan semua. Ya, ini jadi sebagai pengganti kawan-kawan dari video saya yang rusak dulu. Nah, sekarang ini saya merekam kembali hal yang ada di kebun. Kemudian saya akan ajak kawan-kawan untuk melihat hasil kotoran sapi saya. Nah, ini buah jeruknya. Ini berkat kotoran sapi. Jadi begini lebat jadinya. Tuh, kawan-kawan. Ini jambu-jambunya, jadi banyak bunganya ini di atas. Ini pohon duriannya, jadi sehat. Nih, ini teman saya ini bekerja untuk apa namanya? Ini bahasa Balinya ngudud. Ini mengeluarkan rumput-rumputnya dari bawah pohon nanti supaya gampang dikasih kotoran sapi nanti. Nih, duriannya sudah sebesar ini. Wah, bagus-bagus. Ini lagi, kawan. Nah, ini advokatnya juga sudah bagus sekali berkat kotoran sapinya. Ini Srikaya Annona squamosa. Ini jeruk limonte. Nah, lemonte. Nih, sayang belum ada buahnya ini. Lemonte. Limau. Nah, ini. Jadi apapun ditanam di daerah dekat kotoran sapi nih pasti subur. Ini saya coba tanam belimbing manis. Wah, ini gemuk sekali. Subur. Lemon. Nah, ini karika, bahan sayur juga. Wah, lengkap di sini. Di batang-batangnya ini ada vanili. Vanili saya tanam nih. Ini vanili. Tuh. Ini pohon petenya nih, peti. Ada beberapa pohon nih. Nah, inilah vanili. Batang-batang vanili yang dimana di bawahnya ini saya kasih dengan kotoran sapi. Nah, ini batang vanili. Lumayan nih. Ya. Nah, inilah dampaknya kalau kita punya tanah subur walaupun sedikit. Kita jadi betah di kebun. Nah, jaranglah buang-buang waktu keluar. Di kebun ini enak sekali. Wah, apalagi nanti jeruknya. Ini jeruk keprok saya ini. Kalau berbuah ini lumayan nih. Ini ada sekitar 20 pohon. Ya, inilah. Kalau kita mau memelihara sapi. Jadi demikianlah kawan-kawan. Jangan lupa ya. Saya mohon kawan untuk membantu like, subscribe, kemudian share dan bunyikan lonceng. Sebagai tanda bahwa Anda juga menonton video saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua sehat walafiat dan banyak rezekinya. Sekian, terima kasih.